Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang metode perhitungan pendapatan nasional. Yang mana pada pertemuan pertama kita sudah membahas cara menghitung pendapatan nasional tanpa metode. Nah, kali ini kita akan menghitung dengan metodenya nih. Ada 3 metodenya. Yang pertama ada pendekatan produksi, kedua pendekatan pendapatan, yang ketiga pendekatan pengeluaran. Nanti kita bahas ketiga metode ini beserta contoh soalnya. Nah, yang perlu kalian ingat atau kalian hafal tuh ya rumusnya nih. Yang pertama pendekatan produksi, rumusnya apa? Yaitu Y sama dengan Q1 dikali P1 ditambah Q2 dikali P2 ditambah dan seterusnya sampai ada berapa tuh jumlah atau jenis barangnya. Keterangannya nih, Y sama dengan pendapatan nasional, P itu price ya. Dalam bahasa Inggrisnya price atau di Indonesia kan yaitu harga. P1 harga barang ke-1, Q itu quantity atau dalam bahasa Indonesianya kuantitas yaitu jenis barang ke-1. PN harga, QN jenis. Yang kedua pendekatan pendapatan, nih rumusnya. Y sama dengan R plus W plus I plus P. Keterangannya Y sama dengan pendapatan nasional, R itu rent, bahasa Inggrisnya sama atau pendapatan sewa, W itu wage atau gaji, I itu interest atau bunga, P itu profit atau keuntungan. Yang terakhir dengan metode pengeluaran, rumusnya Y sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X dikurang M. Keterangannya itu Y pendapatan nasional, C konsumsi, I investasi, G itu government atau pengeluaran pemerintah, X-nya ekspor, M-nya impor. Langsung saja kita masuk ke contoh pembahasan soal yang pertama, yaitu cara menghitung dengan metode produksi. Nah, ini misalkan suatu perusahaan dia itu bergerak di bidang membuat baju ya. Nah, membuat baju itu kan ada komponennya apa aja, ada kapas, benang, dan kain. Nah, ini jenis barangnya nih, ada kapas, benang, kain, yang terakhir baju. Nah, rumusnya tadi kan Y sama dengan Q1 kali P1 dan seterusnya ya. Nah, ini kapas itu harga yang pertama, benang harga yang kedua, kain harga yang ketiga, baju harga yang keempat. Jadi sampai Q4 dikali P4. Langsung aja kita masukin Y sama dengan Q1 nya berapa? Q itu kan kuantitas tadi ya. Berarti kita masukin Q1 nya itu 5 dikali harga yang pertama P1 5 juta ditambah Q2 dikali P2. Q2 ini benang ya. Kuantitas yang kedua yaitu 3 dikali harga yang kedua itu 13 juta ditambah Q3. Q3 nya itu kain tuh. Kuantitasnya ada 4 dikali harga yang keempat, harga yang ketiga 20 juta ditambah Q4 kuantitas yang keempat 2 dikali harga yang keempat itu 30 juta tinggal totalin 5 dikali 5 juta sama dengan 25 juta ditambah 3 kali 13 itu 39 juta ditambah lagi 4 kali 20 80 juta. Yang terakhir 2 kali 30 60 juta. Totalnya itu kalau ditambah semua jadi 200
4 juta. Nah, ini seperti ini caranya ya. Gampang kan, tinggal dikali doang, terus ditambahin totalnya. Nah, yang kedua, tentukan nilai tambahnya nih. Nah, ini nilai tambahnya gimana caranya? Kalau mau nyari nilai tambah, kuantitasnya ini nggak usah dipeduliin ya, atau ya biarin aja dah. Pokoknya ini nggak usah dihiraukan gitu. Jadi yang kita lihat kalau mau nyari nilai tambah itu cuma harganya aja. Nah, cara nyari nilai tambah itu kita tinggal hitung selisihnya aja. Selisih dari harga kapas ke benang berapa, dari benang ke kain selisihnya berapa, dari kain ke baju selisihnya berapa. Yang pertama kapas, karena di atasnya nggak ada selisih, berarti langsung taruh 5 juta. Yang kedua selisih benang ke kapas nih, dari 13 juta ke 5 juta selisihnya berapa? Yang namanya selisih berarti kan dikurang ya, berarti 13 juta dikurang 5 juta berapa? Berarti 8 juta. Yang ketiga, selisih dari kain ke benang 20 juta ke 13 juta berapa selisihnya? 7 juta. Yang terakhir selisih dari harga baju ke kain berapa selisihnya tuh? Dari 30 juta ke 20 juta kan selisihnya 30 kurang 20 berarti 10 juta. Dan seperti itu cara mencari nilai tambah. Soal yang kedua yaitu tentang menghitung metode pendapatan dan pengeluaran. Nah, ini contoh soalnya. Diketahui upah dan gaji 15 juta, sewa tanah, konsumsi, pengeluaran pemerintah, bunga modal, keuntungan, investasi, ekspor, impor. Yang ditanya itu hitunglah dengan metode pendapatan dan pengeluaran. Gimana caranya? Tadi kan rumus metode pendapatan itu Y sama dengan R plus W plus I plus P. Berarti kita cari komponennya aja nih. R-nya berapa, W-nya berapa, I-nya berapa, P-nya berapa. Langsung aja Y sama dengan R. R tadi itu kan sewa ya. Sewanya berapa nih? Sewa tanah 9.250. 9.250 kita tulis. Ditambah W gaji, upah dan gaji nih ya 15 juta. 15 juta ditambah I-nya itu, I ingat di sini ya, I itu interest, bunga modal 15 juta ditambah P profit atau keuntungan. Keuntungannya di sini 12 juta. Jika dihitung semua totalnya itu menjadi 51.250.000. Nah, seperti ini ya metode pendapatan. Gampang kan ya? Yang kedua, mencari dengan metode pengeluaran. Rumusnya Y sama dengan C plus I plus G plus X dikurang M. Langsung aja kita tulis Y sama dengan C-nya berapa? C konsumsi. Konsumsi di sini 18 juta. 18 juta kita tulis. Ditambah I. I-nya itu investasi ya. Beda dengan metode pendapatan. I di sini interest atau bunga. Nih, I-nya jangan terbolak-balik gitu ya. I investasinya di sini 4.500.000. Ditambah lagi dengan G, government atau pengeluaran pemerintah 14 juta. Ditambah dalam kurung ekspornya itu 12.500.000 dikurang I impor 7.500.000. Nah, jika ditotal semua maka hasilnya menjadi 41.250.000.
500.000. Nah, seperti ini contoh soal dari metode pendapatan dan pengeluaran. Yang selanjutnya kita bahas tentang pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita merupakan tingkat rata-rata pendapatan penduduk suatu negara pada periode tertentu dengan jumlah penduduk di negara tersebut. Bagaimana perhitungannya? Rumusnya ini ya. Rumusnya itu total GNP dibagi dengan total jumlah penduduk. Nih, pendapatan per kapita sama dengan gross national product atau jumlah pendapatan dibagi dengan jumlah penduduk. Jadi rumusnya itu cuma dibagi aja. Nah, menurut Bank Dunia dibagi beberapa tingkat pendapatan per kapita nih. Ada yang pendapatan per kapitanya rendah sampai yang tertinggi nih. Ya, low income economies berarti pendapatan per kapita negara miskin ya, maksudnya tuh negara yang memiliki pendapatan per kapitanya rendah. Itu menurut Bank Dunia itu $955 atau kurang. Lower middle income economies itu pendapatan per kapita menengah ke bawah. Itu rentannya dari $956 sampai $3.895. Yang selanjutnya upper middle income economies atau pendapatan negara menengah ke atas, $3.896 sampai $12.055. Yang terakhir high income economies atau pendapatan yang memiliki penghasilan tinggi, atau ini negara maju biasanya ya. Itu rentannya $12.055 atau lebih. Langsung aja kita masuk ke contoh soal dari pendapatan per kapita. Tadi kan rumusnya cuman dibagi aja dari jumlah pendapatan dengan jumlah penduduk. Ini saya kasih contoh jumlah pendapatan dari berbagai negara, dari negara A, B, C, dan D, E. Gimana ngitungnya? Kan tadi cuma dibagi aja ya, jumlah pendapatan atau GNP dibagi jumlah penduduk. 4.800.000 dibagi 12 juta, hasilnya itu $400. Yang kedua, 5 juta dibagi 25 juta jiwa, yaitu 200. 2.100.000 dibagi 3, 700. 2.500.000 dibagi 5, 500. 4 juta dibagi 4, 1.000. Nah, ini pendapatan per kapitanya nih dari negara A, B, C, D, dan E. Nah, ini ditanya, negara mana yang memiliki pendapatan per kapita terbesar dan terkecil? Sini jelas nih, mana yang paling gede. Pendapatan per kapita yang paling besar ya bener nih, negara E dengan total pendapatan $1.000. Yang paling kecil mana? Ini, negara B dengan pendapatan $200. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa jumlah pendapatan atau GNP yang besar itu tidak menentukan jumlah pendapatan per kapita yang tinggi. Contohnya nih, negara B menjadi negara yang terkecil pendapatan per kapitanya. Padahal jumlah pendapatan atau GNP-nya itu gede ya, 5 juta, lebih besar daripada negara lain. Tapi karena jumlah penduduknya besar, itu ada 25 juta jiwa, jadi pendapatan per kapitanya itu kecil otomatis ya, karena dibagi 5 dibagi 25 itu kan 200 ya. Nah, seperti itu misal.